Gereja Katolik Santo Yohanes Pringwulung Yogyakarta merupakan hasil dari pemekaran Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Baciro. Sebelum menjadi sebuah paroki, umat Stasi Mrican setiap minggu merayakan Ekaristi di kampus perguruan tinggi Sanata Dharma. Jumlah penduduk yang beragama Katolik semakin bertambah, maka pada tahun 1998 secara resmi didirikan paroki yang terletak di Pringwulung, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mempunyai nama santo pelindung, yaitu Santo Yohanes Rasul. Yohanes adalah murid Yesus yang paling setia, bahkan berani mengikuti Yesus sampai ke Gunung Kalvari dan mendampingi Bunda Maria sampai di bawah kaki salib Yesus. Di bawah kaki salib itulah, ia diserahi tugas oleh Yesus menjadi pengawal Bunda Maria. Paroki Santo Yohanes sering disebut paroki mahasiswa karena banyak sekali mahasiswa pendatang mengikuti misa di sini. Mahasiswa-mahasiswa ini berasal dari berbagai perguruan tinggi, yang lokasinya dekat dengan Gereja Pringwulung. Paroki ini sudah menjadi sebuah rumah bagi para pendatang yang rindu kepada ibunya. Maka untuk menyambut dinamika itu, Paroki Santo Yohanes Pringwulung memilih untuk membuat sebuah taman doa. Sebuah taman doa yang estetik, taman doa itu bernama Taman Doa di bawah salib Yesus. Diresmikan pada tanggal 27 Desember 2023 oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubian Moko. Di tengah kesibukan kota Yogyakarta, terdapat sebuah oasis ketenangan dan kedamaian. Bukan hanya sekedar ruang terbuka, melainkan sebuah tempat suci yang mengundang setiap jiwa untuk merenung dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Taman doa ini menjadi simbol dari kehidupan rohani yang dinamis di Paroki Pringwulung, yang dikenal sebagai paroki mahasiswa. Lokasinya yang strategis, dekat dengan berbagai universitas, menjadikan taman doa ini sebagai tempat perhentian yang ramai dikunjungi oleh kaum muda. Taman doa ini bukan hanya tempat untuk berdoa, tetapi juga untuk merenungkan makna pengorbanan dan kasih yang telah diberikan Yesus bagi umat manusia. Setiap sudut taman, setiap detail dari patung hingga desain yang estetik, semuanya dirancang untuk membawa jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Taman doa di bawah salib Yesus berdiri di atas lahan 1.300 meter persegi. Meski luas tanah yang tersedia tidak begitu luas, namun desain taman doa ini terlihat menarik dan menyejukkan. Mempunyai konsep yang modern, sederhana, minimalis, dan fungsional. Secara karakteristik, pola taman doa ini lebih bersifat elegan dengan gaya eksposnya yang memberi sentuhan-sentuhan karakter dan warna yang eksotik. Baik dari jenis tanaman ikon ataupun detail pada bangunan yang diterapkan. Sebuah ide akselerasi untuk menyatukan konsep bangunan dan taman, menciptakan karya seni yang baru sesuai dengan keadaan zaman dan trendingnya. Untuk mengunjungi taman doa di bawah salib Yesus, para peziarah bisa masuk melalui pintu parkir timur gereja. Dari pintu masuk kita akan menemui tangga ke bawah yang dibuat dengan sistem ramp. Ramp secara umum dapat diartikan sebagai jalur pengganti anak tangga yang memiliki bidang dengan lebar dan kemiringan tertentu. Untuk memudahkan akses dengan tempat yang memiliki perbedaan ketinggian bagi penyandang disabilitas. Karena keterbatasan bukanlah penghalang bagi seseorang untuk melakukan kegiatan berziarah. Ziarah merupakan kebutuhan setiap orang tanpa adanya pengecualian. Tidak terkecuali bagi seseorang yang memiliki kebutuhan khusus atau sering kita dengar sebagai penyandang disabilitas.
Setelah menuruni anak tangga, kita akan menjumpai rute jalan salib. Sebuah devosi yang mengarahkan pandangan spiritual kita pada peristiwa Yesus Kristus dari keputusan hukuman mati hingga peristiwa pemakamannya. Devosi jalan salib telah berakar lama dalam gereja Katolik, diawali dengan tradisi para peziarah yang mengunjungi kota Yerusalem. Sejak abad keempat di zaman Kaisar Konstantin, para peziarah telah mempunyai tradisi berdoa merenungkan sengsara Yesus melalui jalan yang sekarang dikenal dengan Via Dolorosa. Tradisi menyebutkan bahwa setiap hari setelah wafat Kristus, Bunda Maria mengunjungi rute perjalanan sengsara putranya dari tempatnya menerima hukuman mati sampai ke Bukit Golgota. Banyaknya para peziarah yang mengunjungi tempat-tempat kudus di Yerusalem, dari sinilah awal ada tradisi merenungkan sengsara Kristus yang kita kenal sekarang sebagai jalan salib. Desain rute dari jalan salib di Taman Doa di bawah salib Yesus sangat fungsional, sederhana, dan memiliki mutu estetika yang memadai. Memberikan kesan simpel dan minimalistik dengan pemilihan bahan yang tepat berdasarkan pertimbangan sifat fisik, penampilan, dan peruntukannya. Memanfaatkan lebar dan luas dari taman ditempatkan pada tembok pembatas samping kiri dan kanan taman. Berdiri berjejer rapi dengan jarak stasi yang sangat dekat, hanya 1 meter tiap stasinya. Selain sebagai sarana untuk berdoa dan berdevosi, stasi jalan salib ini juga menambahkan nilai estetika pada taman doa ini. Taman doa di bawah salib Yesus mulai direncanakan pada tahun 2022 dan mulai dibangun pada tahun 2023. Diresmikan pada 27 Desember 2023 oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Semenjak dibuka Taman Doa di bawah salib Yesus ini sempat viral di media sosial dan menjadi trending topik. Hingga banyak sekali dari luar kota berdatangan dari kaum muda hingga para lansia. Konsep Taman Doa di bawah salib Yesus ini terbuka, dilengkapi dengan bangku-bangku kecil serta taman yang tertata sangat rapi dan teratur. Dibagi menjadi 2 bagian, area selatan disebut zona hening. Pada zona ini, kita akan menjumpai pelataran Taman Doa di bawah salib Yesus. Di Taman Doa ini terdapat patung yang menggambarkan momen ketika Bunda Maria dan Santo Yohanes bersujud di bawah salib Yesus. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib memperlihatkan kasih dan kepeduliannya kepada orang tuanya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, maka berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Injil Yohanes bab 19 ayat 26-27. Kematian Yesus jelas membuat Bunda Maria sangat kehilangan dan bersedih, maka ia memberikan tanggung jawab kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, untuk menggantikannya. Yohanes memang murid yang paling muda, tetapi dialah murid yang paling bertanggung jawab dan penuh cinta kasih. Yohanes setia mengikutinya sampai di bawah salib bersama dengan Bunda Maria dan tetap menunggu Yesus hingga wafat di kayu salib. Di sini digambarkan Santo Yohanes sedang memapah Bunda Maria yang dalam duka dan kesedihan yang begitu besar. Mereka berdua bersama-sama saling menguatkan sambil memandang ke arah salib Yesus. Tepat di belakang altar Taman Doa di bawah salib Yesus, terdapat relief matahari besar berwarna kuning. Relief matahari ini adalah simbol sebuah keselamatan yang diambil dari filosofi kesetiaan Yohanes dan Bunda Maria kepada Yesus. Ucapan Bunda Maria mencapai kepenuhannya ketika di bawah salib Yesus. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Wajah Bunda Maria memancarkan wajah seorang ibu yang mengasihi anaknya dan memahami perjuangan yang dirintis selama di dunia. Wajah Bunda Maria tetap mencerminkan ketangguhan dan kekuatan seorang hamba Tuhan. Dalam keheningan derita di salib, Bunda Maria menerima jenazah Yesus dalam kepasrahan sebagai hamba Tuhan. Bahkan ia memangku jenazah Sang Putra dengan iman yang kuat. Bagian yang kedua adalah zona rekreatif, berada di sebelah barat gereja tepat di samping Sungai Gajah Wong yang mengalir dari Gunung Merapi sampai di Laut Selatan. Pada zona ini, kita akan menemukan beberapa gazebo dan ruang pertemuan yang difungsikan untuk peziarah yang ingin beristirahat atau berkegiatan di Taman Doa ini.
Gazebo ini dibuat menggunakan bahan dasar Pringwulung, merupakan ikon atau identitas dari paroki yaitu Paroki Pringwulung. Bambu sebagai salah satu aspek dalam unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Jawa memiliki berbagai filosofi hidup yang berkaca dari alam sekitar. Falsafah bambu sebagai pedoman hidup ini dikenal dengan ngilmu pring, yang artinya belajar dari bambu. Di dalam taman doa di bawah salib Yesus, kita juga menjumpai tanaman langka yaitu pohon kepel. Pohon kepel atau burahol adalah pohon penghasil buah hidangan meja yang menjadi flora identitas daerah istimewa Yogyakarta. Dahulu buah kepel digemari oleh putri keraton di Jawa karena dipercaya menyebabkan keringat beraroma wangi dan membuat air seni tidak berbau tajam. Pohon kepel termasuk salah satu tanaman yang langka di Indonesia, mempunyai nilai filosofi adiluhung, yang artinya tidak berhenti pada satu generasi namun terus berkembang dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Taman doa di bawah salib Yesus di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung Yogyakarta telah menjadi sorotan karena keindahannya. Di bawah salib Yesus ini, kita diingatkan akan pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Taman doa di bawah salib Yesus bukan hanya tempat untuk berdoa, tetapi juga sebagai simbol persatuan, harapan, dan kekuatan. Mari kita menghargai keindahan dan makna dari taman doa di bawah salib Yesus ini. Semoga taman ini terus memberikan inspirasi dan ketenangan bagi para pengunjungnya. Tetaplah berdoa, tetap berharap, dan yang paling penting, tetaplah mencintai. Dari Taman Doa di bawah salib Yesus, Paroki Santo Yohanes Pringwulung, Sleman, Yogyakarta, berkah dalam.